こうなったら Ultraman Trigger Sky Type Boost Up One Ball 天空をかける高速の光ウルトラマントリガー Ultraman Trigger Sky Type Oke, teman-teman Yokoi Nasan, Tamer Rokuronen Sanjo. Oke, teman-teman, sekarang kita mau bahas lagi Ultraman 3 banget atau Ultraman Trigger episode yang ketiga, teman-teman ya. Tapi sekarang untuk episode kali ini kayaknya plotnya agak rumit ya, teman-teman. Tapi temponya masih agak cepet ya, cuman agak mendingan lah daripada yang kemarin. Terus apa lagi ya, ini merupakan debut dari form paling keren ya teman-teman, yaitu Sky Type. Ini seperti yang kalian tahu di zamannya Ultraman 3 dulu juga, ini Sky Type ini form yang paling disukain lah teman-teman, paling keren juga gitu. Udah cepet, terus gaya tarungnya elegan itu kan, wah luar biasa sekali lah Sky Type ini teman-teman. Dan seperti apakah aksinya di Trigger ketika dia yang make? Simak terus, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe karena di sini akan membahas sesuatu yang bagus dan juga ada juga plot-plot yang benar-benar wah luar biasa banget di episode kali ini. Kita benar-benar disuguhkan dari awal sampai akhir tuh, wah udah ada berapa nih subplotnya, oh my god, dari si Ignis kemunculannya, si Basco ya kan, terus si ini siapa namanya, si Yuzari itu siapa, terus lanjutannya lagi tentang tujuan sebenarnya dari ketiga raksasa gelap atau Giant of Darkness ini ya. Oke, langsung aja mulai. Makasih. Oke, jadi dimulai dari suatu pagi di mana identitasnya si Kengo hampir ketahuan, apa perasaan saya aja teman-teman. Soalnya si Kengo pas kemarin jadi Trigger kan di kapan tuh, pas malam hari ya, itu katanya dia ngilang dari ini kan, dari ruang UKS-nya atau apanya itulah, pokoknya itu. Tapi dia nggak ngabarin sama kaptennya, sama komandannya gitu. Jadi dia dinasehatin aja, syukur dinasehatin aja, biar lain kali kalau mau pergi ya dilaporin dulu statusnya gimana gitu kan, dan namanya juga kerjaan ya kan. Terus di sini dia dan Yuna akhirnya dibikin jadi satu tim supaya si Kengo ini ada yang ngawasin latihannya gitu loh, yaitu si Yuna sendiri. Dan si Akito kayak kaget di sini, wah luar biasa banget. Di sini kayaknya si Kengo udah mulai ini kayak cemburu apa gimana gitu. Dari kemarin kan kayak gitu teman-teman, ini si Kengo marah-marah sendiri gara-gara masalah kayak ginian. Nah jadi deh, ini setelah ini malah setelah opening juga di sini kita bisa lihat si Basco itu di bagian belakang bayangannya ada siluet Trigger Dark. Mungkinkah dia bakal mendapatkan kekuatan Trigger dan jadi Trigger Dark? Kayak kalian aja nanti teman-teman. Terus di sini wah ternyata Trigger ini bener-bener beda sama 3 teman-teman. Tapi 3 banget tetap. Bodoh amat. Kalian mau nyebutnya beda atau gimana? Tetap aja ini Ultraman 3 banget ya teman-teman. 3 banget ya. Ini katanya kan ini ya, kalau Ultraman 3 itu banyak yang ini yang dukung dan yang demen sama dia lah terutama. Pokoknya semuanya wah terima kasih Ultraman 3 dan lain sebagainya. Nah di sini si Trigger ini kan belum jelas nih, jadi dia masih dianggap kayak musuh gitu loh. Bisa aja jadi musuh suatu hari nanti, jadi musuh. Dan ini udah ditetapkan sama atasan TPU teman-teman. Jadi ya perasaan TPC nggak kayak gitu ya dulu. Mereka kan pertama kali ngeliat 3, wah ini kayaknya dia baik nih, mau menolong dan lain-lain. Ya mungkin karena mereka udah tahu tentang ini ya, tentang ramalan yang Yuzari berikan teman-teman. Cuman ini mungkin karena plotnya beda aja gitu loh ya. Di sini kan Yuzari-nya nggak ngomong apa-apa. Terus ya udah, jadi kan mereka nggak bisa apa-apa tuh. Dan ini si Yuna pergi sekolah bareng Akito kan, ternyata mereka berdua ini masih sekolah gitu, masih SMA. Dan si Kengo ini jadi kayak bodyguardnya mereka gitu. Lucu aja liatnya teman-teman. Ya terus
si ini kan si Yuna kan ini pengen pulang habis itu kan, habis sekolah mungkin, terus pulang ke rumahnya dan wah, rumahnya si Kengo baru pertama kali lihat kan, rumahnya gede loh teman-teman, kan keluarga kaya, dan si Akito ini ternyata anak pungut gitu. Jadi mereka berdua ini kayak semacam sibling ya teman-teman, atau saudara gitu. Dan di sini si Akito di sibling zone teman-teman. Kita cuma saudara gitu, anggapannya kita udah seperti saudara gitu. Ini lucu banget, ini kocak banget. Ini si Kengo ekspresinya gitu lagi, wah sakit tuh. Si Kengo kan, si Akito, sorry. Nah si Akito ini kan dia udah lama nih, udah deket lama banget, suka kan, nggak apa-apa lah, nggak ada hubungan darah ini. Terus tahu-tahu ujung-ujungnya kena sibling zone ya, sakit lah. Terus kita lanjut lagi pas si Yuna beres-beres ngambil baju kan, dan ini si Basco ini ternyata udah nungguin di kamarnya dia, dan si Yuna langsung pergi dan terjadilah kekacauan di rumahnya teman. Dan ini si Basco ini, si Ignis ini ngincer si Yuna karena dia adalah pewarisnya Shizuma Foundation teman-teman. Jadi kan Shizuma Foundation ini punya teknologi yang benar-benar luar biasa ya. Mereka yang menjalankan pembangunan di Mars itu semuanya dari mereka gitu loh. Bahkan TPU sama Godslack itu juga sponsornya mereka kan, Shizuma Foundation ini kan yang jadi sponsornya atau apanya itulah, nyebutnya gimana, saya nyebutnya sponsor aja dari gampang. Terus ya si Basco ini ngaku kalau dia mengincar segala hal yang menurut dia tuh menarik di mata dia ya teman-teman. Dan dia adalah treasure hunter terbaik di alam semesta ya pastinya. Katanya dia seperti itu teman-teman. Jadi ini dia semacam treasure hunter gitu kan. Kayak bajak laut gitu ya, kayak di sebelah teman-teman. Pas dulu dia pertama kali nongol jadi Basco. Pas malamnya tuh langsung aja teman-teman, si Akito sama bapaknya ini ngobrolin tentang si anggota ketiga dari raksasa kegelapan, yaitu si Hyudram. Jadi ini mereka mengira si Basco ini adalah si Hyudram, padahal beda orang teman-teman. Ya, kita tahu itu beda orang teman-teman. Soalnya sejauh ini juga si raksasa gelap ini juga nggak ada yang punya wujud manusia kan di series ini. Jadi ya gitu deh teman-teman. Dan paginya bener dong langsung dicegat sama Hyudram, coba. Baru diomongin semalam. Dan bertepatan itu juga Hyperkey Skytype udah jadi teman-teman. Wah ini form yang ditunggu-tunggu teman-teman. Warnanya nggak pure ungu ya, ini agak ungu kebiruan gitu. Kalau 3 dulu kan ungunya ungu, bener-bener ungu gelap gitu ya. Nggak gitu gelap sih, agak terang gitu. Cuman nggak ada nuansa kebiruannya. Kalau Trigger ini ada biru-birunya, nuansa birunya gitu. Ya nanti kita bahas ya teman-teman. Terus ya mereka kan dicegat sama Hyudram, dan si Hyudram ini karena terlalu cepat jadi mereka nggak bisa nangkep, dan si Yuna ini diculik sama Hyudram teman-teman karena satu hal, yaitu Yuzare teman-teman. Yuzare ini ada di dalam dirinya Yuna, kata si Hyudram teman-teman. Nah ini kan kemarin si Akito sama bapaknya ngomongin nih si Yuzare itu gimana kan, apa kita kasih tahu aja, jangan gitu ya, nanti kalau udah ada waktunya. Soalnya takdirnya raksasa cahaya sama Yuzare ini emang berat teman-teman. Jadi Ultraman 3 kemarin kan si Daigo aja sampai stres teman-teman, pas episode terakhir tuh dia sampai stres, mimpi buruk gitu kan. Ya itulah, intinya seperti itu aja. Terus ya sini wah langsung dicegat sama Basco ya teman-teman. Dan ternyata si Basco sama Hyudram ini saling kenal teman-teman. Ini mereka si Basco ini adalah Lysuria Seijin, atau alien dari planet Lysuria teman-teman. Terus apakah ada hubungan masa lalu mereka gitu, kayak si Hyudram ini menghancurkan planetnya si Basco gitu, jadi dia ngungsi ke bumi, keliling luar angkasa, keliling alam semesta jadi treasure hunter apa gimana. Ini masih misteri sih, cuman ya plotnya agak udah lumayan berbobot nih plotnya teman-teman. Dan si Basco ini kan ini kayak benci gitu sama Hyudram, dan Hyudramnya keburu lari.
pas dia lari ternyata si Kengo sama Akito udah nemuin si mereka ini, si Yuna sama Basco, dan mereka mengira si Basco ini adalah Hyudram teman-teman. Jadi mereka langsung melepas tembakan dan tiba-tiba aja si Yuna ngeluarin Yuzare-nya doang pas dia mencoba melindungi si Basco, karena si Basco ini nggak bersalah kali ini teman-teman. Terus pas dia mencoba hentiin pelurunya, dia berubah jadi Yuzare dan ya langsung menyebutkan jangan sampai raksasa kegelapan ini mendapatkan Infinity Core. Apa sebenarnya Infinity Core ini? Ini masih misteri teman-teman. Jadi pokoknya ya ini benar-benar parah, misterinya dapat banget. Balik ke Ultraman zaman dulu teman-teman. Zaman dulu kan banyak misteri-misterinya gitu kan, kayak ini Ultraman sebenarnya siapa di baliknya, terus ada plot-plot kayak gimana gitu kan, walaupun ya kebanyakan episode kayak berasa filler sih teman-teman, karena kan plotnya gitu-gitu doang tiap episode. Ultraman tuh ada monster keluar, muncul, terus kita sana ke TKP, ada yang mau jatuh, Ultraman-nya keluar gitu kan. Biasanya rasa-rasanya kayak filler kan Ultraman zaman dulu. Episodenya banyak tapi nggak begitu nampilin plotnya. Tapi di sini plotnya udah lumayan keluar loh teman-teman. Gitu. Ini udah ada si Basco kan ngincer si Yuna gara-gara ini si Zuma Foundation. Terus jangan-jangan mau dikawin. Tahu lah, nggak ngerti lagi. Ini parah. Ini bener-bener wah. Kedepannya kita lihat ya teman-teman. Terus ini akhirnya kan si Hyudram jadi tahu ya, cara untuk membangkitkan si Yuzare ini adalah dengan membahayakan nyawanya si Yuna gitu. Nah si Basco-nya kabur setelah tadi hampir ditembak dan ketahuan nggak bersalah kan. Jadi ya udahlah ini si Hyudram langsung ngeluarin monster ya teman-teman. Si siapa namanya? Si Gazord teman-teman. Tapi si Gazordnya ini beda sama yang biasa teman-teman. Ini dia ciptain sendiri dari sekumpulan glitter kecil yang membentuk sebuah badai dan nyatu jadi Gazord yang matanya merah. Terus warnanya juga agak gelap, biru gelap gitu. Dan di sini kita lagi-lagi melihat aksinya Guts Falcon teman-teman. Wah ini seperti biasa CGI-nya keren banget teman-teman. Wah luar biasa lah. Dan dikala itu si Akito jagain si Yuna yang lagi pingsan, terus si Kengo dikasih Hyper Key Sky Type. Wah ini berdua kayaknya udah baikan juga ya teman-teman. Cuma si Akito-nya masih sundere gitu dari awal teman-teman. Dan ya langsung aja berubah jadi Trigger dan look at this genius teman-teman. Dia nggak lihat situasi teman-teman, feelingnya nggak dia lihat. Dan betulnya saya kira ini pas dia Genshin itu kan dia kayak gini ya, dan di belakangnya udah ada background, kirain tuh dia udah kepindah ke ruang, ternyata enggak teman-teman. Ini cuma backgroundnya doang, tapi dia tetap ada di tempat dia berdiri gitu, real time jadinya teman-teman. Benar-benar konsisten sama yang mereka bilang dulu ya pas previewnya Trigger ini bakal secara real time gitu. Jadi dikala Kengo pakai baju apa dia bakal ini kan, pas berubah pakai baju ini. Tapi sekarang sih untuk sekarang ini masih pakai uniformnya God Select ya teman-teman. Dan si Basco langsung ngeliat itu, jadi dia Trigger gitu. Jadi kita juga di sini bisa melihat teman-teman perubahannya kayak gimana kan. Dan ya gara-gara dia nggak sekeliling ketahuan deh. Dan di sini si Gazord pun melawan Trigger. Dan inilah dia teman-teman ya. Sorry. Tadi agak ada masalah teknis, jadi saya restart lagi rekamannya. Dan ya ini dia momen yang kalian tunggu-tunggu. Di sini Gazord terbang dan akhirnya Trigger menggunakan Sky Type-nya pertama kali. Wah ini benar-benar ngeluarin Easter egg Ultraman 3 juga teman-teman, dimana ya nyilangin tangan terus seret, warnanya berubah sambil lampu di kepalanya bersinar teman-teman. Berubah warna dulu terus terbang baru berubah bentuk. Wah luar biasa sekali ini. Ini konsepnya Trigger sebenarnya bagus ya teman-teman. Dari berubah warna terus ditambahin ornamen-ornamen yang berubah gitu di tubuhnya. Ini tinggal kita lihat aja nih kalau dia balik ke multi type kayak gimana teman-teman. Semoga lebih bagus. Patut ditunggu teman-teman. Dan di sini terjadilah adegan dimana si Trigger ini bantu Guts Falcon ya teman-teman. Guts Falconnya dilindungi pas dia mau ditembak.
Jadi ini wah, orang-orang di God Select kan juga akhirnya melihat ya, ini si Trigger ini tindakannya baik kok, masa dijadiin musuh sih teman-teman gitu kan, masa dijadiin musuh, ayolah komandan bantuin dia lah. Nah, ya akhirnya si komandannya ini memutuskan untuk mengambil tanggung jawab penuh buat tindakannya dia membantu Trigger teman-teman. Dan di sini wah keren banget ini animasi glutnya Sky-type sama Guts Falcon lawan Gazurnya terbang-terbang gitu kan, terus si Triggernya juga cepet, ini dua-duanya terbang dengan kecepatan tinggi semua gitu. Wah luar biasa banget lah. Dan finishingnya yang pasti dua kali kan ini finishing utamanya Sky-type itu nggak begitu kuat ya, cuman nembakin peluru, ini kan peluru apa Runbout Koda doang, gerakannya sama persis, terus itu cuman kuat buat ngadepin musuh yang bener-bener lemah gitu kayak Melba misalnya. Terus ya siapa lagi tuh di 3 sendiri juga Sky-type tuh nggak banyak ngancurin musuh kok, ujung-ujungnya cuman buat buat ngejar musuh, terus buat bekuin musuh pakai freezernya, terus balik lagi ke multi atau enggak ke power baru di finishing udah. Tapi di sini wah luar biasa banget sih Kengong manggil Circle Arms terus keluar lagi di benaknya pas dia pakai Sky Arrow, dan ini eksekusinya keren banget sumpah. Fix Sky-type ini form paling keren di Trigger, fix. Pakai panah loh, dan itu panahnya bisa dipakai buat nebas lagi kayak Kalis, Kamen Rider Kalis kan. Pas tamat juga ini malah diserang Hyudram dari belakang. Tapi sebelum dia diserang, ini adegan dimana dia berdiri ini lagi melayang di udara, ini kan di close up ya, ini keren banget loh. Ini kalau katanya apa sih namanya, saya baca kemarin, ini kan CGI tapi bukan CGI, ini kayak ada modelnya gitu, CG model atau apa ini gitu. Jadi kayak walaupun dia CGI tapi beneran, ini kayak beneran lagi melayang gitu. Wah kayak asli gitu. CGI kan kayak apa sih, kayak animasi 3D-nya kayak kelihatan banget polosannya kayak gimana, tapi kalau ini enggak, ini bener-bener kayak nyata gitu. Wah luar biasa banget. Episode kali ini bener-bener wah bujat, ini bener-bener perkembangan banget ya dari penggunaan full CGI di movie-nya Ultraman Root kemarin. Itu orang-orang kan pada risih ya liatnya, padahal movie-nya bagus loh teman-teman. Kalau kita kesambingin CGI-nya, ini movie-nya lumayan teman-teman ya, bahas tentang kegalauan seseorang dalam masa depannya gitu kan. Ini dalam konteksnya si Ultraman Road-nya sendiri gitu kan. Oke, balik lagi ke Hyudram dimana dia nyerang si Trigger dari belakang, dan Triggernya udah nyala, color timernya gitu. Wah bunyinya juga nostalgia banget, Ultraman 3 banget memang teman-teman. Oh iya, ini pas terbang bareng Guts Falcon ada easter egg dari Ultraman Gaia ya teman-teman. Ingat kan di Gaia episode 27 pas Gaia Supreme terbang itu dia melihat ke arah pesawat. Tapi di sini dia halo gitu. Kalau Trigger ini kan cuma nengok habis itu ke depan lagi. Dan, ya ini terjadi lagi pertarungan yang epic teman. Si Hyudram sama Trigger beradu kecepatan dong. Wah ini animasinya juga bagus banget. Oke, gitu aja teman-teman. Dan si Trigger kalah telak karena dia udah lemah juga. Ini berarti si Hyudram ini pengecut ya teman-teman. Tapi wataknya dia yang paling bagus sih menurut saya. Kalau si Dargon ini kayak orang kasar gitu kan. Terus si Kamira ya tahu sendiri lah, Kamira ini kayak agenda gitu. Terus ini si Hyudram ini kayak orang kayak excellent, kayak si Lee Cholan yang di Tekken gitu loh. Ya pasti sosok elegan gitu. Tapi emang iya sih, keren sih. Terus ya karena si Hyudram ini mengharapkan pertarungan 1 lawan 1 dan gak diganggu, di sini kebetulan si Guts Falconnya nembakin dia. Terus apa namanya, ditembak sama nurse cannonnya nurse DC, dan ini orang-orang dari God Select ini bener-bener wah kayaknya mereka nggak peduli kota hancur apa gimana, itu mereka nembakin nurse cannon tuh ngancurin kota loh, literally ngancurin kota gitu. Dan ya ini si Hyudram udah ngamuk-ngamuk gara-gara digangguin dan dibawa pulang paksa kan, dijemput paksa sama Kamira dan Dargon. Namun di sini dia juga dicambuk lehernya, diikat gitu kan pakai cambuk. Wah
ini masuk jangan-jangan luar biasa. Dan akhirnya malamnya masih sore ya masih sore ini teman-teman, pasti Kengo balik kan ini ya, dia ngomong ke Akito tentang Yuna dan Yuzari ini ternyata benar-benar ada kaitannya gitu. Dan si Basco ini menampakkan diri dan si Kengo ini memperkenalkan diri sekaligus berterima kasih, dan akhirnya si Basco ini memperkenalkan dirinya dan menyebut dirinya adalah Ignis, seorang treasure hunter terbaik di alam semesta. Dan di sini kelihatan dia tertarik dengan kekuatannya Ultraman Trigger, jadi mungkin suatu saat dia bakal mengincar kekuatannya si Kengo gitu. Terus Trigger Dark di opening, siluetnya gimana? Siapa tahu itu yang jadi adalah si Basco teman, atau si Ignis ini. Dan kemudian ya malamnya diobrolin lagi kalau si Yuna ini emang arwahnya Yuzari itu nyangkut di tubuhnya Yuna ini, jadi kayak Jinchuriki ya. Nyambungnya ke Naruto, bodoh lah. Jadi karena ini pastinya Yuna bakal menanggung beban yang berat seperti halnya Kengo teman. Tapi si Kengo ini kayaknya dia nggak tahu sih, dia murni pengen nolongin orang gitu. Sementara si Yuna ini kan cewek biasa ya, nggak tahu apa-apa, tahu-tahu dikasih takdir kayak gini gitu loh. Pasti kaget lah kalau dia tahu kebenarannya. Dan ya akhirnya mereka bertiga memutuskan menjaga rahasia, dan sementara itu 3 raksasa ini, wah, lagi-lagi ada adegan ini si kamera menyiksa orang, si kamera nampol si Hyudram tuh biar tenang gitu. Dan ya akhirnya mereka kembali ke tujuan utama mereka, yaitu menuntaskan apa yang gak bisa mereka lakukan 30 juta tahun yang lalu, yaitu mendapatkan Infinity Core. Oke, Infinity Core ini apa saya nggak tahu sumpah, tapi kita akan tahu di episode berikutnya. Oke, seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe karena itu akhir dari video ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you again, peace out and namaste. Bye. Ultraman, Toriga!